Saking asiknya lari sampai lupa ngerem ya. Astaga Dragon, pamannya sampai nyungsep gara-gara ngejar kamu, Sob. Aduh. Stop! Freeze part ini. Waduh, giginya tajam-tajam banget ya. Bikin Otan merinding disco. Wih, lagi masa-masa liburan kayak gini tentunya yang ditunggu-tunggu adalah ke tempat wisata. Nah sama nih kayak Kak Vena juga lagi pengen healing banget, makanya Kak Vena ke Mason 11 Park and Lounge. Nah di sini kita bisa melihat berbagai macam gajah-gajah dari Asia. Nih kita bisa interaksi sama gajah-gajahnya juga nih. Ternyata ada hadiah buat Kak Vena. Oh my god, Tan, Kak Vena langsung dikasih ucapan selamat datang dari Ramona. Ini namanya Kali ini Otan mau kasih tepuk tangan buat Ramona. Ramona tahu aja nih, Kak Vena belum mandi 2 kali. Tapi itu sih masih kurang banyak. Faktanya gajah itu minum 200 liter per hari. Gajah bisa menyedot 3 liter air per detik. Kecepatan ini 30 kali lebih cepat dari bersin manusia. Jadi, lain kali sembur Kak Vena lebih banyak ya Ramona. Kak Vena, waspada! Krisna udah lirik-lirik makanan di tangan Kak Vena tuh. dia ngambil makanan. Thank you. Oh, you want maybe this one? Oh, no, that's okay. Maybe these two. But maybe for the little one. The baby. Ternyata tadi Kak Vena lagi lengah, terus tiba-tiba Krisnanya langsung ngambil keranjang Kak Vena. Oke, ini lebih baik Kak Vena umpetin dulu ya, biar dia nggak ngambil. Oke? Benar kan dugaan Otan? Keuntungan gajah dia punya belalai panjang. Jadi jarak Kak Vena segitu masih bisa dijangkau sama gajahnya. Udah, ikhlasin aja Kak. Secara naluriah, sebenarnya bayi gajah belum tahu cara menggunakan belalainya. Ketika baru lahir, otot belalainya kurang kuat, jadi masih sulit dikendalikan. Makanya dari kecil, dia harus pandai melatih ketangkasan belalainya. Sebagai permohonan maaf, ayo peluk Kak Vena dong Krisna. Cie, udah baik kan Cie? Nah, Krisna juga karena masih bayi, jadi dia suka dielus-elus nih di bagian ininya nih. Mau lihat gajah-gajah waktu baru lahir banget? Om Editor, kasih asupan yang gemes-gemes dong. Kalian baru lahir aja udah dapet julukan bayi hewan berukuran jumbo. Umumnya, bayi gajah lahir sekitar 100 kg atau lebih. Rata-rata setiap harinya, berat bayi gajah bisa bertambah 0,9 kg sampai dia dewasa. Sob, kamu ini jahil deh. Tuh, lihat, babulenya sampai kaget gitu pas kamu berendam. Wah, seru banget Tan. Wah, Kak Vena masa cuma nontonin doang? apa Tan? Ikutan berendam juga dong. Otan nantangin Kak Vena buat berendam bareng gajah. Wah, siapa takut? Kak Vena pasti berani dong. Oke, let's go, langsung aja. Siap-siap Kak. 3, 2, 1. Biur. Kak Vena
basah untuk kedua kalinya deh. Saat lagi terik-teriknya, ini adalah solusi buat gajah mendinginkan badannya. Tapi kalau musim kemarau, mereka mendinginkan badan dengan cara berkubang di lumpur sama seperti kerbau. Menurut Otan, gajah itu nggak baperan. Dia mau dikatain badannya besar, nggak baper tuh. Soalnya itu fakta. Jangan heran kenapa badannya besar. Mereka ini menghabiskan 80% waktunya hanya untuk makan, makan, dan makan. Nah, jadi di tangan Kak Vena udah ada pelepah kelapa. Nah, biasanya gajah-gajah di sini itu dikasih makan ini. Nah, katanya ini tuh bagus, banyak seratnya. Jadi bagus buat pencernaannya si gajah. Sekarang Kak Vena kasih makan ya. Let's go. Nah, pelepah kelapa ini termasuk makanan pokoknya. Meski tubuhnya besar, sistem pencernaan gajah kurang baik. Hanya 44% makanan yang mampu mereka cerna. Makanya dikasih pelepah kelapa supaya pencernaannya lebih baik. Kalau dari sini ya Tan ya, kedengeran suara ASMR dia. Rata-rata berat badan gajah sekitar 6 ton. Mereka juga tetap menjaga badan tetap tegak, makanya harus makan banyak. Mereka bisa menghabiskan 150 kg makanan dalam sehari. Kalau misalnya dia masih ngunyah, terus kita udah kasih ini lagi yang banyak, dia bakal ngumpulin di belalainya. Tuh, nih, dia lagi ngumpulin nih. Dia kan lagi ngunyah. Terus dia kumpulin dulu di situ. Tuh. Wah, ini sih belum seberapa. Belalai gajah itu memiliki lebih dari 40.000 otot. Kekuatan belalai gajah bisa mengangkat beban sampai 350 kg loh teman. Tan, udah jauh-jauh ke sini. Kurang sip kalau misalnya Kak Vena nggak mandiin si Lutfi. Ayo kita mandi nih, Tan. Seger bener. Ngomongin soal mandi, kalau di Sri Lanka gajah wajib mandi loh. Ayo, siapa yang malas mandi? Kalah sama gajah. Mereka mandi dalam waktu 2,5 jam setiap harinya teman. Teman ada yang mandinya selama gajah Sri Lanka? Kok kamu gak mau diem sih dimandiin Kak Vena? Angkat-angkat kaki begitu. Wah, ternyata benar tadi kata dia kalau misalnya Kak Vena sikat bagian kakinya, sikat bagian kaki kirinya, dia tuh bakal kegelian. Walah, pantesan aja lebih geli di bagian kaki. Kalau mau sikat kulit gajah di badan yang gak pakai tenaga, si gajah gak akan berasa. Soalnya ketebalan kulitnya sekitar 2,5 cm. Lipatan dan kerutannya banyak. Di lapisan kulitnya banyak menyimpan air dibanding lapisan yang rata. Saat siram bagian wajah, terutama area mata, tenang aja. Bulu mata yang lentik dan panjang akan menahan air masuk ke matanya. Jadi, anti kelilipan deh. Semua gajah-gajah di sini adalah gajah Asia. Di dunia ada 2 gajah yang paling populer, yaitu gajah Asia dan gajah Afrika. Perbedaan paling mencolok dari telinganya. Ukuran telinga gajah Afrika lebih besar dari gajah Asia. Itu untuk menjaga tubuh tetap dingin, karena mereka hidup di habitat yang cuaca panas. Sedangkan gajah Asia hidup di iklim yang sejuk, banyak pepohonan. Kalau avatar adalah pengendali air, api, tanah, dan udara, nah, pengendali gajah juga ada. Sebut saja Mahout alias pawang gajah. Dari kecil, gajah ini sudah terbiasa dilatih dengan paman ini. Nih, jadi kalau misalnya ada Blimade, Melani gampang diarahinnya karena udah hafal sama suaranya Blimade. Jadi mau disuruh jalan, disuruh berhenti, belok kanan atau belok kiri, harus ada Blimade. Kalau sama Kak Vena nggak akan nurut. Iya betul, kalau Kak Vena yang arahin, nanti jadi salah alamat.
apaan sih? Gajahnya bisik-bisik. Kayaknya bukan deh. Wah, ternyata meskipun badan gajah itu besar, tapi ketika dia jalan tuh sunyi banget, gak kedengeran sama sekali suara tapak kakinya. Beda nih kalau misalnya suara kaki Kavena tuh, kaki Kavena aja bunyi gitu. Ya ampun, ternyata dari tadi denger langkah kaki gajah toh. Jadi betul teman, meskipun badannya besar, tapi kalau jalan gak bersuara sama sekali. Biar lebih pasti, coba dengerin pakai mic, Kak. Wah, ternyata bener Tan. Meskipun udah pakai ini, tetap gak kedengeran, tetap sunyi langkahnya, bener-bener beda sama langkah kaki Kavena. Teman, gajah itu mendengarkan gak hanya pakai telinga, tapi kakinya berperan sebagai alat pendengar. Getaran frekuensi dari hewan lain bisa ditangkap telapak kaki gajah dan ditransmisikan ke otak. Ada banyak reseptor di kaki gajah yang disebut sel darah Pacinian. Sebetulnya, kemampuan kaki gajah mendengar suara disalurkan dari fungsi indera peraba. Wis, kamu mau fashion show ya, Sob? Digelarin pink carpet segala tuh, Sob. Eits, ini bukan sembarang karpet. Karpet ini akan membuktikan langkah kaki gajah. Apakah benar ketika melangkah selalu berada di jalur yang sama? Oke, Otan membuktikan. Yeay, ternyata percobaannya berhasil. Tadi Novi udah jalan di kain ini, dan ini tapaknya nih. Ini yang putih kaki kanan, dan yang ini yang tanah ini kaki kirinya. Dan ternyata benar, dia tuh selalu melangkah di tapak kaki yang depannya gitu. Tuh lihat tuh. Semuanya minggir! Ada kerbau yang sedang lari dengan kecepatan tinggi tuh. Waduh, Sob. Saking asiknya lari sampai lupa ngerem ya. Teman, kejadian tak terduga seperti ini memang biasa terjadi, terutama di kelas pemula yang baru pertama kali mencoba sirkuit ini. Nggak apa-apa kok, Sob. Namanya juga belajar, yang penting terus berusaha dan gak pantang arang. Semangat! BTW, yang sedang kalian saksikan ini adalah proses latihan untuk mengikuti tradisi pacu kerbau di Jemberana, Bali, teman. Tradisi ini biasa dikenal sebagai makepung. Nah, kalau tadi kita sudah menyaksikan para junior, sekarang kita lihat para senior-seniornya, kuy. Inilah lokasi latihan selanjutnya, teman, yaitu di pantai. Nah, ya kan? Walau kerbau terlihat santuy, tapi kalau sudah bergerak, kecepatannya bisa mencapai 50 km per jam. Kecepatan ini mereka dapatkan karena memiliki otot kaki yang sangat kuat, sehingga bisa mendorong ke depan dengan sangat cepat. Di alam, kecepatan ini mereka gunakan untuk menghindari kejaran predator. Wah, ayo, 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 ayo Bang Wayan. Waduh, larinya kenceng banget. Kavena aja dari sini udah gak kelihatan, kayak udah titik gitu di sana tuh, udah nyampe sana tuh. OMG,
kelinci. Walau berlari di pasir, tapi lari mereka bisa tetap kencang tuh. Serasa lagi nonton MotoGP ya, Kak. Selain karena kondisi fisik kerbau yang prima, kunci keberhasilan lain berada pada jokinya, teman. Di sini joki berperan untuk bisa mengendalikan si kerbau agar bisa berlari konsisten dan tetap berada di jalurnya. Dan yang paling penting adalah keduanya harus bisa selaras sehingga kerbau bisa mencapai kecepatan yang maksimal. Teman, kalau berlari di atas pasir saja sudah cukup sulit, ada lagi nih lintasan yang punya level di atas rata-rata. Yaps, apalagi kalau bukan lintasan lumpur. Eits, tapi tenang. Walau mereka berlari di lumpur, tapi sobat-sobat bongsor ini tetap bisa lari dengan cepat kok. Hal ini dikarenakan kuku kaki kerbau lebih lebar dibandingkan sapi atau kuda. Sehingga saat menapak di lumpur, kaki kerbau memiliki pijakan yang lebih banyak. Dengan begitu, mereka tetap bisa menggerakkan kakinya untuk berlari lebih cepat. Nah, biasanya tradisi karapan kerbau yang berada di lumpur ini dilakukan di sawah yang baru saja dipanen. Karena selain bertanding, gerakan kaki sobat totan ini bisa sekaligus membuat tanah menjadi gembur dan subur. Wah, ini sih sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya. Oke deh kalau begitu, Om Editor, coba balik lagi waktu kerbaunya latihan di pantai ya. Teman, sebelum latihan lari, ada banyak persiapan yang harus dilakukan. Nah, ini dia yang paling penting, yaitu pendekatan alias PDKT dulu sama kerbau-kerbaunya. Tujuannya apalagi kalau bukan agar si kerbau merasa nyaman dan menganggap kalau kita bukanlah ancaman. Yang kedua, kondisi fisik kerbau harus kita cek secara detail, terutama pada bagian kaki. Nah, supaya lebih rileks, biasanya para pemilik kerbau akan memberi pijatan terlebih dahulu, teman. Asik, habis ini gantian ya, Pak Wayan. Nah, kondisi fisik kerbaunya udah oke nih. Sekarang kita tinggal pakaikan cikarnya. Ngomong-ngomong, cikarnya mana ya? Walah, ternyata yang bawa cikarnya Kak Vena toh. Ayo Kak, udah ditungguin nih. Aduh, mana ya Pak Wayan ya? Aduh, Pak Wayan, ini cikarnya Pak Wayan. Iya, makasih. Aduh, berat sekali ini. Berat ya? Iya. Sip, mantap. Cikar udah siap, sekarang tinggal kita bawa kerbaunya. Let's go. Waduh, sepertinya ada kerbau yang gak mood jalan tuh. Lah, kamu kok nolak dipasangin cikar sih, Sob? Tidak, kerbaunya kabur, teman. Ini tidak bisa dibiarkan. Ayo semuanya, kejar sampai dapat. Astaga Dragon, pamannya sampai nyungsep gara-gara ngejar kamu, Sob. Aduh. Loh, kok sekarang kamu malah nyungsep di balik semak-semak sih? Daripada makan korban lagi, lebih baik langsung dibujuk sama Pak Wayan nih. Ayo Pak, berikan kata-kata manismu. Tuh kan, benar apa kata Otan? Dengan rayuan maut Pak Wayan, akhirnya si kerbau berhasil digiring untuk dipasangkan cikar. Akhirnya berhasil disatuin sama cikarnya. Ini kita lagi ngikat. Yang penting kuat, biar nanti larinya juga nggak lepas dari cikarnya. Oke, cakep. Udah berhasil kepasang nih cikarnya. Ayo Sob, lari yang kencang. Ayo, jangan mau kalah.
kerbau pasti bisa laku mahal loh. Harganya sampai ratusan juta. Sebelum lomba dimulai, setiap peserta diberi kesempatan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu dengan berlari di lintasan lomba dalam sekali putaran. Mereka dibagi dalam 2 kelompok, yaitu blok barat yang ditandai dengan bendera hijau dan lawannya dari blok timur dengan lambang bendera merah. Nah, semakin kecil nomor peserta yang didapat, itu artinya si kerbau sudah sering menjuarai perlombaan. Saat lomba dimulai, salah satu peserta akan berlari lebih dulu, lalu disusul oleh peserta lawannya. Mereka berlari di lintasan tanah berpasir berbentuk huruf U dengan panjang lintasan 2 km. Jika peserta di belakangnya bisa mempersempit jarak kurang dari 10 meter, maka kerbau yang di belakang inilah keluar sebagai pemenangnya. Kalau sudah berlari, sobat tatang ini susah untuk direm loh. Makanya di garis finish, paman-paman ini sudah menunggu untuk membantu sang joki menghentikan laju si kerbau. Jadi penonton, harap jangan terlalu dekat ya menyaksikan lomba ini. Teman, kalau kita melihat hiena seperti tidak asing ya. Menurut kalian mirip dengan siapa, ayo? Yaps, jika dilihat dari tampilannya, 11-12 dengan rubah atau anjing. Tapi, hiena bukanlah anjing dan malah lebih berkerabat dekat dengan kucing loh. Kalau rata-rata hewan karnivor adalah hewan antisosial, tapi kalau si hiena ini malah hewan si paling sosial, teman. Soalnya mereka hidup berkoloni dan kawanannya bisa mencapai puluhan ekor. Banyak banget. Sebenarnya ini adalah cara mereka mempertahankan diri di wilayahnya, termasuk dari serangan singa. Selain itu, cara berkoloni juga membuat mereka lebih mudah untuk mencari pasangan. BTW, ada 3 jenis hiena loh. Ada hiena coklat, hiena lorek, dan hiena tutul. Asalnya dari Afrika bagian utara, Timur Tengah, dan India. Tapi nggak perlu jauh-jauh terbang ke luar negeri untuk bertemu sobat totan ini. Karena sekarang kita sudah bisa melihat langsung di salah satu kebun binatang Bali. Asik! Loh. Bukannya si hiena, kok yang muncul malah Kavena sih? Pakai bawa labu segala lagi. Memangnya sekarang waktunya adegan masak-masak, Kak? Bukan, Tan. Ini tuh labu bukan buat bikin sop buah. Nah, ini tuh buat enrichment si hyena. Nanti kita masukin daging. Nanti kita lihat hyenanya akan nyari-nyari dagingnya di dalam labu ini atau enggak ya. Pasti seru banget nih. Kira-kira sobat totan ini bakalan ketipu nggak ya? Wah, ternyata Totan salah, teman. Sobat totan ini langsung gercep, alias nggak pakai lama langsung bergerak. Sepertinya aroma dari daging sudah tercium oleh mereka, teman. Ayo, cepat cari sob. Loh, kok malah labu kecil sih yang di bawah? Itu nggak ada dagingnya, hei.
Nah, kalau yang ini baru benar. Isinya full daging karena paket spesial. Wah. Hainanya udah tahu dia respon sama labunya. Dan dia ternyata pinter ya. Dia tahu mana labu yang diisi daging. Dia ngambilnya yang labu yang besar, tapi labu yang lainnya dianggurin. Tuh. Iya dong kak, kan aroma daging memang memikat. Kayak otan gitu deh. Indra penciuman hiena memang sangat tajam teman. Keahlian ini mereka gunakan untuk mencari makan ketika di alam. Jadi walaupun aroma daging sudah tercampur dengan aroma labu, mereka tetap bisa tahu di mana keberadaan daging. Mantul! Tadi ada labu, kelapa, sekarang semangka. Seger-seger semua ini sih. 3, 2, 1. Stop! Pause dulu Paman Editor. Semangkanya kok mau dilempar ke kolam sih kak? Apa nggak sayang tuh? Ini tuh buat Hainatan. Jadi Kak Vena mau ngetes nih kalau misalnya semangkanya itu ditaruh di kolam. Dia tuh kan katanya banyak akal gitu kan, bisa memecahkan masalah, dia pintar. Nah kalau misalnya ditaruh di kolam, dia bisa ngambil nggak ya? Walah, ayah wae sih Kak Vena. Kalau gitu lanjut kak. Lihat teman, Sobat Totan ini mulai penasaran dengan semangkanya. Dari tadi diperhatiin terus tuh. Hiena memang memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi. Karena Sobat Totan ini tergolong hewan yang pintar. Bahkan lebih pintar dari singa dan cheetah loh. Keren. Sebentar deh. Kamu kan hewan karnivor. Kok malah suka semangka sih? Jangan-jangan kamu hiena jadi-jadian ya? Tidak! Eits, Otan bercanda ya teman. Sobat Otan ini gak makan semangka kok. Tapi ia hanya mengambil air dari semangkanya saja. Hal ini biasa dilakukan di kebun binatang sebagai bentuk pengayaan untuk menstimulus pencernaan para hiena ini. Oke deh sob, kalau gitu silahkan dilanjutkan. Otan gak minta kok. Waduh, nguapnya gede banget sih sob. Capek ya habis berenang. Tapi tunggu dulu deh. Coba putar ulang waktu hiena nguap Om Editor. Stop! Freeze part ini. Waduh, giginya tajam-tajam banget ya. Bikin Otan merinding disco. Teman, beginilah penampakan gigi dari hiena. Hewan karnivor memang memiliki gigi yang runcing dan tajam. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk memudahkan mereka saat merobek makanannya. Oke deh, kalau gitu Otan gak mau ganggu kamu sob. Selamat istirahat. Kamu kenapa sob? Kok tiba-tiba rambut-rambut kamu berdiri sih? Jangan-jangan kamu merinding karena ada sosok tak kasat mata ya? Atau kamu habis kesetrum? Eits, tenang. Fenomena ini sebenarnya adalah tanda kalau mereka sedang dalam posisi siaga teman. Memangnya ada apa sih? Kok kamu sampai siaga 1 gitu sob? Wah, ternyata gambar ini toh yang bikin rambut kamu pada berdiri. Tenang sob, itu cuma gambar saja kok, bukan aslinya. Teman, di habitatnya, insting kewaspadaan Sobat Totan ini memang sangat teruji. Itulah kenapa jika ada yang merasa janggal, mereka akan langsung mode siaga on. Tapi karena mereka adalah hewan yang cerdik, lama-kelamaan akhirnya ketahuan deh kalau ini cuma gambar rusa. Loh, sob, kok sekarang malah diambil sih? Ayo sini kembalikan, itu kan punya